Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nadia Rumaisya dari kelas AB 4602 dengan NIM 15012236061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu buku 9 perencanaan keuangan yang saya lansir dari website OJK. Di sini terdiri atas 5 bab yang saya akan mulai dari bab yang pertama. Bab pertama yaitu mengenai latar belakang yaitu perencanaan keuangan. Latar belakang menurut Harlock 1953, para mahasiswa dikategorikan sebagai individu yang masuk dalam tahapan perkembangan dewasa awal. Artinya, mereka sudah mengalami kematangan secara afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Karakteristik seseorang sudah memasuki fase dewasa adalah: yang pertama, tidak lagi mementingkan egonya sendiri, tapi sudah berorientasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dilakukan. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang efisien yang dicermati serta dapat melakukan kerjasama terhadap sebuah lingkungan. Yang ketiga, bisa mengendalikan perasaan pribadinya, tidak egois, tidak menimbang-nimbang perasaan orang lain. Dan yang keempat, mampu dan mau menerima kritik serta saran. Yang dimana kita memiliki kebutuhan keinginan yang dijelaskan dalam latar belakang buku ini. Kebutuhan dan keinginan, Philip Kotler 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing mendeskripsikan bahwa kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas: yang pertama, kebutuhan fisik, makanan, dan juga pakaian, serta juga keamanan. Yang kedua, kebutuhan sosial, memiliki seseorang dan juga kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan individual, pengetahuan, dan kemampuan mengekspresikan diri. Ketika kebutuhan ini muncul, maka manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhan. Namun, jika hal itu tidak ditemukan, maka manusia akan mengurangi tingkat kebutuhannya itu sendiri dengan menggunakan apa yang ada dalam jangkauan kemampuannya. Di lain pihak, keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing individu. Semakin banyak manusia terpapar oleh informasi dan keragaman objek, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul. Penetapan prioritas kebutuhan akan sangat membantu membangun kedisiplinan dalam mengambil setiap keputusan untuk pengeluaran. Maka memang tidak mudah, bahkan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Contoh daftar-daftar studi kasus nih, apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh para masyarakat? Yang pertama, makanan yang bersih dan juga bergizi. Yang kedua, tempat tinggal dan peralatan pemeliharaan diri yang aman, nyaman, dan juga sehat. Yang ketiga, peralatan studi, fotokopi, cetakan kuota, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, transportasi ke kampus dan tempat-tempat terkait kegiatan belajar. Yang kelima yaitu pulsa untuk komunikasi. Colin Dunbar 2004, penulis buku Invest Yourself, ketika kita ingin memiliki keinginan yang kuat atas sesuatu, segala hal yang kita lakukan menuju mimpi tidak akan terasa sebagai kerja keras, tetapi sebuah proses yang menyenangkan karena kita tahu nih apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita dapatkan di depannya sebagai hasil upaya kita. Kita harus punya mimpi, dan mimpi ini akan memberikan kekuatan untuk kita perjuangkan dan melampaui pengorbanan yang dituntut oleh keadaan. Itu adalah latar belakang dari buku bab 9 ini, yang sekarang kita akan lanjut ke bab 2, yaitu langkah-langkah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standards Board Indonesia adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegritas dan juga terencana. Perencanaan keuangan meliputi: yang pertama, manajemen arus kas; yang kedua, perencanaan investasi, perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, perencanaan hari tua, perencanaan pajak, dan perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris. Perencanaan keuangan yang baik akan memberikan kebebasan finansial, yang berarti tanpa adanya hutang. Yang selanjutnya adalah tujuan keuangan itu sangat bermacam-macam ya. Yang pertama, jangka pendek, yaitu targetnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jangka menengah, targetnya 1 hingga 5 tahun. Yang ketiga adalah jangka panjang, yang targetnya adalah lebih dari 5 tahun. Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa kegiatan atau tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai.
Yang kedua, memeriksa kondisi keuangan saat ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk mencapai tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, yaitu membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai. Yang kelima, melaksanakan rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah review perkembangan pencapaian target keuangan yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, dan disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target yang ingin dicapai. Catatan arus kas adalah hal penting ketika kita merencanakan keuangan, juga neraca. Tapi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai catatan arus kas. Catatan arus kas sebaiknya dibuat secara teratur. Semakin detail akan semakin baik, karena dari catatan ini kita bisa melihat mana saja pengeluaran yang baik dan mana saja pengeluaran kita yang berlebih. Dari catatan ini juga dapat dilihat berapa besar defisit pemasukan sehingga harus dicarikan penghasilan tambahan. Jadi ketika ada jarak nih antara pemasukan dan pengeluaran, ada dua alternatif, yaitu mengurangi pengeluaran atau mencari tambahan pemasukan. Berikutnya, ketika kita merencanakan keuangan, kita harus membuat sebuah neraca. Neraca mencatat seluruh harta yang dimiliki sebagai aset dan utang yang masih menjadi kewajiban untuk dilunasi. Di mana di sini kita menghitung berapa selisih antara aset dikurangi hutang, hasilnya adalah angka berapa kekayaan bersih yang dimilikinya. Aset merupakan benda-benda atau harta yang dimiliki dan juga memiliki nilai jual. Aset memiliki banyak jenisnya. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah uang tunai atau uang yang setara dengan uang tunai tersebut. Yang pertama ada uang tunai yang ada di tangan, tabungan, dan juga deposito. Yang kedua adalah aset investasi, yaitu kekayaan yang memberikan keuntungan. Contohnya reksadana, nilai asuransi, saham, dan juga rumah yang disewakan. Dan selanjutnya adalah aset pribadi, adalah harta yang dimiliki atau dinikmati oleh penggunanya. Contoh aset pribadi adalah rumah yang ditempati, perhiasan, perabotan, motor, dan lain sebagainya. Dan juga utang. Nah, utang ini merupakan hal yang terkadang diacuhkan oleh beberapa orang. Hutang memiliki dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Utang jangka pendek yaitu utang yang mengikat selama kurun waktu 3 tahun. Dan juga utang jangka panjang yaitu utang yang mengikat selama kurun waktu lebih dari 3 tahun. Penjelasan untuk masing-masing rasio, mengetahui mengenai rasio. Rasio ini memiliki banyak jenisnya juga, teman-teman. Yang pertama, rasio likuiditas. Untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Oleh karenanya, si aset rasio ini nih sering banget kita kenal, yaitu sebagai dana darurat. Yang kedua, rasio lancar. Digunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk melunasi utang jangka pendek. Jika hasil rasio ini kurang dari 1, berarti secara teknis orang tersebut tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Yang ketiga yaitu rasio tabungan, untuk mengukur kemampuan menabung yang disisihkan dari penghasilan. Semakin besar rasio ini, maka diharapkan semakin besar juga peluang atau kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menempatkan tabungan dalam investasi yang lebih produktif, menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah rasio hutang, untuk digunakan sebagai mengukur seberapa besar harta yang diperoleh dari hutang. Itu adalah tahapan-tahapan dari perencanaan keuangan yang dijelaskan dalam bab 2. Yang sekarang kita akan lanjutkan ke bab 3, yaitu pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Di era digital ini, semua aktivitas kehidupan manusia seolah-olah ingin diambil dalam sebuah media digital, tak terkecuali dalam perencanaan keuangan. Pada masa sekarang, banyak banget portal-portal, aplikasi maupun media sosial yang menyediakan nih untuk kita menyusun perencanaan keuangan, baik secara gratis maupun secara berbayar. Tetap banyak banget fasilitas yang didapatkan, yaitu yang pertama, menghitung future value akibat inflasi atau present value untuk sebuah rencana investasi dan juga sebagainya.
Sebenarnya ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita memakai sebuah aplikasi untuk sebuah perencanaan keuangan. Yang pertama adalah faktor keamanan, yaitu faktor kenyamanan, dan yang terakhir adalah faktor kehandalan. Fasilitas digital untuk transaksi keuangan selain dari platform digital, untuk perencanaan keuangan pada masa ini, banyak aplikasi yang sudah dapat digunakan untuk transaksi produk jasa keuangan. Misalnya produk online banking, beli, dan juga jual beli saham. Di mana di sini kita sudah dapat membeli dalam bentuk digital, tidak perlu lagi ke bank dan juga melakukan sebagai jual beli antar individu. Selanjutnya ada beberapa tips untuk kita memilih platform digital mengenai transaksi keuangan. Yang pertama, kenali dengan baik perusahaan penyedia keuangan yang memiliki identitas, reputasi, dan eksistensi yang benar. Pilihlah media atau penyedia jasa keuangan yang kredibel, yang jelas ada legalitasnya, dan mudah ditemui keberadaannya. Contohnya adalah Gojek. Gojek memiliki platform digital yaitu adalah GoPay. GoPay ini sudah bisa kita temui pusatnya yang ada di Indonesia, letaknya adalah di Jakarta Pusat. Berikutnya, yang kedua, tips untuk menentukan platform digital, pilihlah institusi jasa keuangan menyediakan fasilitas customer service yang mudah dihubungi dan dapat memberikan solusi. Yang ketiga, pelajari baik-baik apa saja biaya atau denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan. Pahami situasi yang memungkinkan pengguna terkena biaya lebih akibat terjadi tak terduga. Misalnya, ketika membeli deposito online. Deposito online, apakah ada biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan jika nasabah ingin mencairkan dana deposito di luar waktu jatuh temponya? Nah, mungkin yang bisa kita ambil di sini hal-hal yang bisa kita contohkan adalah kita menggunakan Shopee Pay Later. Nah, ketika kita menggunakan Shopee Pay Later, kita harus mengetahui apa saja yang denda-denda yang harus kita bayarkan sebelumnya. Setelahnya ketika kita mendapatkan jatuh tempo, yang membayar jatuh tempo lebih dari jatuh tempo itu sendiri, seperti itu. Berikutnya adalah di bab 4. Bab 4 ini mengenai profesi perencanaan keuangan. Profesi perencana keuangan adalah profesi yang belum diketahui secara umum. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi. Proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Financial Planning Standards Board Indonesia atau FPBS Indonesia yang mewajibkan calon perencanaan keuangan untuk menyelesaikan proses 4E, yaitu Education, Examination, Experience, dan Ethics. Berdasarkan skema sertifikasi FPSB Indonesia mengeluarkan 2 designasi, yaitu CFP atau Certified Financial Planner dan juga RFP atau Registered Financial Planner. Keduanya terdaftar dalam Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Setelah lulus ujian, berarti seseorang telah menyelesaikan proses 2E yang pertama, yaitu Education dan juga Examination. Maka selanjutnya perencana keuangan diwajibkan memenuhi ketentuan Continual Professional Development atau CPD yang berupa poin harus dikumpulkan setiap tahunnya. Untuk perencanaan keuangan ada 40 poin yang dibutuhkan setiap tahunnya. Poin tersebut dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah keuangan berupa seminar atau pembelajaran lainnya. Pengakuan poin CPD dalam kegiatan ditentukan oleh FPSB Indonesia. Program CPD merupakan program berkelanjutan untuk mengasah kompetensi perencanaan keuangan melalui pembelajaran yang terus-menerus karena dunia keuangan kurang praktis adalah dunia yang sangat dinamis. Terlebih karena iklim industri tanpa batas negara yang membuat investasi dilakukan secara perorangan di berbagai negara. Begitu. Kita sekarang lanjut ke bab terakhir, yaitu yang ada di bab 5, yaitu merupakan bab lembar kerja mandiri atau LKJ, di mana di sini kita diberikan tugas oleh buku tersebut mengenai evaluasi materi perencanaan keuangan. Kesimpulan, kini di masa berkembang, melakukan perencanaan keuangan merupakan suatu hal yang diperlukan. Perencana keuangan sudah harus dijalankan ketika kita telah mendapatkan penghasilan guna meminimalisir kasus hutang piutang dan pembengkakan pengeluaran. Perencana sudah bisa didapatkan
dengan mudah karena kini seorang perencana keuangan dapat menjadi sebuah profesi yang mendapatkan sertifikasi. Evaluasi mengenai keuangan kini sudah menjadi hal penting untuk dilakukan, karena sebagai acuan penting untuk mengkoordinir mengenai keuangan agar mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tenang. Mungkin segitu isi dari bab 1 hingga bab 5. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.